Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hoirunisa dari Prodi Sistem Informasi 2019 dengan NIM 2019-0115-1024. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi dari mata kuliah Analisa dan Perancangan e-Bisnis dengan dua materi. Yang pertama yaitu dasar e-commerce dan yang kedua yaitu infrastruktur e-bisnis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari materi dasar e-commerce. Yang pertama yaitu ada konsep dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce itu ada automation, kedua yaitu integration, ketiga publishing, keempat interaction, dan kelima transaction. Automation yaitu yang sudah terintegrasi dengan aplikasi lain. Jadi aplikasi dengan aplikasi yang lain itu sudah terotomatis atau terintegrasi secara otomatis dengan aplikasi yang lain. Yang kedua yaitu integrasi. Integrasi yaitu aplikasi yang sudah terintegrasi dengan aplikasi lain. Jadi sama kayak yang pertama yaitu automation. Jadi secara otomatis aplikasi dengan satu aplikasi yang lain itu secara otomatis sudah terintegrasi secara otomatis. Seperti contohnya yaitu kayak Shopee, Lazada itu pembayarannya secara otomatis dan sudah terintegrasi dengan aplikasi lain, misalkan dengan m-banking atau ATM atau dengan Dana atau aplikasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu publishing. Publishing itu yang bisa diakses oleh orang banyak. Misalkan aplikasi yang sering dipakai yaitu e-commerce, Shopee, itu kan sering dipublish sehingga orang-orang banyak tahu lalu sering memakainya gitu. Yang keempat yaitu interaksi. Interaksi itu percakapan antara penjual dan pembeli. Jadi di satu aplikasi itu bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan cara melalui chatnya gitu. Di aplikasi, misalkan di aplikasi Shopee. Nah, setiap akun penjual itu ada tempat chat antara penjual dan pembeli. Jadi bisa saling berkomunikasi. Yang terakhir yaitu ada transaksi. Nah, transaksi ini bisa terhubung dengan automation. Jadi transaksi ini melakukan transaksi seperti pembayaran atau pengembalian barang. Nah, jadi secara otomatis itu bisa transaksi secara online gitu melalui aplikasi ke aplikasi lain atau pengembalian barang. Lalu selanjutnya, apakah e-commerce? Huruf E di depannya adalah singkatan dari elektronik bila tersambung menjadi elektronik commerce. Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi yang berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Jadi, e-commerce itu berbentuk market seperti mall. Jadi kalau e-commerce itu mall online gitu, menyediakan tempat untuk penjual berjualan gitu.
Jadi si aplikasi tersebut hanya menyediakan tempatnya dan mempromosikan sehingga para penjual itu bisa mendapatkan penghasilan dari aplikasi tersebut. Nah, aplikasi tersebut juga mendapat penghasilan dari penjualan. Penjualan yang barang yang dijual oleh penjual di aplikasi tersebut. E-commerce in the past. Yang pertama itu telepon, yang kedua yaitu fax, yang ketiga television, yang keempat yaitu electronic payment or transfer system, yang kelima yaitu electronic data interchange, yang terakhir yaitu internet. Nah, ini tahap perubahan e-commerce, perubahan komunikasi atau informasi atau pembayaran dari zaman ke zaman. Yang pertama itu telepon, yang kedua fax, lalu mulai ke television, masuk ke payment, lalu ke data interchange, yang terakhir lalu ke zaman sekarang yaitu internet. Selanjutnya itu ada e-commerce today. Aktivitas yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet, advertising, production, purchase, payment, delivery of service, internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Dan yang terakhir, interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Nah, ini aktivitas e-commerce-nya. Lalu selanjutnya internet adalah infrastruktur global menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. World Wide Web sebagai mekanisme sarana memperoleh menampilkan data informasi pada internet. Jadi World Wide Web ini sebuah web yang fungsinya, yang manfaatnya untuk menampilkan sebuah data atau informasi. Lalu intranet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global, menghubungkan internal organisasi. Selanjutnya itu mengapa harus e-commerce? Karena memberikan beberapa keuntungan, antara lain biaya operasional berkurang, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan, yang ketiga memperbesar aliran pendapatan baru, yang keempat meningkatkan pangsa pasar, yang kelima melebarkan jangkauan pasar. Nah, yang pertama ini biaya operasional berkurang. Karena biaya operasional ini berkurang dikarenakan cuman kita sebagai penjual itu jika bekerja sama dengan e-commerce atau aplikasi seperti Shopee, itu biaya operasionalnya berkurang karena biasanya di Shopee itu sering mengadakan potongan harga, gratis ongkir, jadi menguntungkan di penjualan, sehingga biaya operasionalnya berkurang. Jadi biaya operasional ke aplikasinya ataupun biaya operasional ke jasa pengiriman. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, di penjualan secara online ini juga meningkatkan kualitas pelayanan, karena dengan meningkatkan kualitas pelayanan itu semakin pembeli atau pelanggan itu semakin puas dengan pelayanan yang sangat cepat, baik dari pelayanan
komunikasi dari tanya jawab antara pembeli dan penjual, ataupun pelayanan dari pengiriman barang dan packing barang. Yang ketiga yaitu memperbesar aliran pendapatan baru. Nah, memperbesar aliran pendapatan baru karena penjualan secara online itu lebih besar pendapatannya dibandingkan secara offline. Karena secara online itu jangkauan pasarnya lebar. Nah, seperti yang di nomor 5, melebarkan jangkauan pasar. Itu. Dan meningkatkan pangsa pasar. Jadi enggak hanya satu wilayah. Selanjutnya, kerugiannya. Kerugian dari pihak konsumen. Yang pertama, rasa kurang puas terhadap fisik barang. Yang kedua yaitu kurang percaya dengan barang yang dipesan. Yang ketiga, kultur bahwa belanja rekreasi. Nah, yang pertama ini kurang puas terhadap fisik barang. Nah, kerugian dari pihak konsumen jika pembelian secara online itu sering dirasakan oleh pihak konsumen itu terhadap fisik barang karena sebagai konsumen tidak bisa melihat secara langsung fisik barang yang dibelinya, sehingga sering kecewa. Yang kedua yaitu kurang percaya dengan barang yang dipesan. Sering terjadinya barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan gambar. Gitu. Kadang ada yang sesuai tapi tergantung dengan harganya. Jadi ada harga, ada kualitas. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu kultur bahwa belanja rekreasi. Kurangnya keluar rumah. Kalau secara online kita nggak harus keluar rumah. Jadi di tempat mana aja jadi kita di mana aja juga bisa belanja secara online gitu. Tetapi dengan adanya belanja online jadi kurang rekreasi, jadi kurangnya jalan-jalan gitu. Resiko pada e-commerce. Yang pertama, kehilangan finansial secara langsung. Yang kedua, pencurian informasi rahasia. Yang ketiga yaitu kehilangan kesempatan bisnis. Yang keempat, akses ke sumber oleh yang tidak berhak. Yang kelima yaitu hilang kepercayaan dari konsumen. Yang keenam yaitu kerugian-kerugian yang tidak terduga. Nah, yang pertama ini kehilangan finansial secara langsung. Kehilangan finansial secara langsung itu mungkin dari terjadinya sering sepi pembeli. Yang kedua yaitu pencurian informasi rahasia. Nah, di e-commerce ini biasanya sering ada pencurian informasi rahasia, baik dari teknik marketingnya ataupun yang lainnya gitu. Kehilangan kesempatan bisnis. Nah, kehilangan kesempatan bisnis ini mungkin dari seiringnya di e-commerce itu karena tidak adanya penjualan secara offline juga. Jadi secara offline itu kita kehilangan kesempatan bisnis. Resiko pada e-commerce, kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti yang tadi yang dijelaskan, finansialnya yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfer secara ilegal. Lalu yang kedua yaitu pencurian informasi
rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Nah, misalkan teknik marketingnya, karena bisa dibaca juga gitu teknik marketing penjualannya gitu. Masing-masing penjualan kan penjual pasti punya teknik marketing masing-masing gitu. Itu sering terbaca sehingga yang dirahasiakan diketahui orang lain. Yang ketiga yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Nah, kehilangan kesempatan ini misalkan yang mungkin kalau secara online adanya mati lampu atau mati listrik atau dari perangkat yang rusak gitu atau mati secara total yang tidak tahu waktu yang diperkirakannya. Gitu. Selanjutnya itu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Seseorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Nah, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak itu bisa juga dengan adanya seorang hacker yang membobol ke sistem perbankan. Jadi terancam juga gitu ya. Sebuah e-commerce itu juga ada kerugian atau resikonya yang sangat besar gitu. Yang misalkan berhasil membobol, seorang hacker berhasil membobol perbankan, sistem perbankan. Pencurian lah intinya. Selanjutnya itu kehilangan kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Lalu kerugian-kerugian yang tidak terduga. Nah, kerugian-kerugian yang tidak terduga ini yaitu bisa saja ada gangguan-gangguan yang lain di luar terhadap bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada tipe e-bisnis, ada business to business, business to konsumen, business to business, konsumen to konsumen, konsumen to business. Lalu ada contoh dari B2C, yaitu ada penjual, organisasi bisnis, pembeli, customer, disebut juga electronic retailing, toko elektronik diset pada internet untuk menjual produk pada customer. Contohnya yaitu customer membeli buku di toko virtual internet. Contohnya seperti ini. Lalu penjual bisnis to bisnis, penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis. Contohnya, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya, consumer to consumer. Pembeli dan penjual sama-sama customer. Contohnya, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lainnya. Contohnya web seperti ini.
Customer to business. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan atau harga, kualitas produk, merek produk dan lain-lain. Ini contohnya. Lalu ini tipe dari e-commerce. Ada business organization dan customer individual. Seperti ini. Lalu di model sistem itu ada selain set ke service system atau backend system. Atau bisa backend system ke service system lalu ke client side. Nah, ini model sistem e-commerce-nya seperti ini. Jadi, wajib ada internet dan perangkat komputer. Itu nanti penyimpanan data itu akan tersimpan dan terhubung ke web server, lalu ke aplikasi server, lalu disimpan di database atau backend system. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ulang dari materi infrastruktur e-bisnis. Di materi sebelumnya, kita sudah coba bahas terkait dari aplikasi e-bisnis, konsep dasar e-bisnis, dan lain-lain. Nah, di materi kali ini kita coba bahas infrastruktur e-bisnis. Seperti apa atau memang ada aplikasi seperti apa yang mendukung jalannya sebuah bisnis yang bisa dipergunakan. Jadi, infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Jadi inti dari infrastruktur e-bisnis, infrastruktur dasar e-bisnis ini adalah sebuah infrastruktur yang memang terhubung atau terintegrasi dengan hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk arsitektur hardware yang memang kebutuhannya seperti apa untuk bisa menunjang dari bisnis yang akan dijalankan. Perangkat keras hardware seperti server dengan spesifikasi seperti apa, komputer dengan spesifikasi seperti apa, yang bisa menunjang bisnis yang dijalankan. Dan tidak hanya server atau komputer perangkat keras yang menunjang, tetapi perangkat keras lainnya yang mendukung untuk menunjang bisnis yang dijalankan. Lalu ada software. Software adalah aplikasi yang memang digunakan untuk menunjang bisnis yang dijalankan, seperti website software dari e-bisnis, atau memang aplikasi yang memproses bisnis yang sedang dijalani. Lalu ada konten. Konten adalah tampilan dari bisnis yang seperti apa yang menarik pelanggan. Kontennya pun harus memberikan informasi dengan bisnis apa yang kita jalankan dan alurnya seperti apa. Jadi konten dan alur dari konten dan produk yang akan dijual itu harus alurnya harus sama gitu. Selanjutnya adalah data. Data adalah harus bisa mengetahui banyaknya data yang digunakan di bisnis kita. Berikutnya yaitu di infrastruktur e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki
fleksibilitas tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis, karena hal tersebut akan mempengaruhi pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Jadi, infrastruktur e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi, yang intinya memadai dalam pelayanan yang cepat dan respon yang sangat tinggi, sehingga mitra bisnis itu berpikir respon dan kecepatan dari pemilik itu sesuai ekspektasi, karena sangat penting dilakukan. Jika kurang, maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang akan mengecewakan pelanggan atau mitra bisnis. Selanjutnya yaitu, apa sih internet? Di dalam infrastruktur e-bisnis, internet merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting. Karena apa? Internet merupakan jaringan yang bisa menunjang suatu bisnis seperti sosial media, website, blog, dan blog. Nah, sosial media merupakan infrastruktur yang menunjang bisnis yang dijalankan, yang dimanfaatkan untuk media promosi di akun-akun sosial media seperti FB, IG, Twitter, dan lain-lain. Nah, sehingga para pengguna sosial media lainnya bisa tahu bahwa kita memberikan suatu informasi berbentuk promosi yang supaya pengguna terpikat membeli produk yang akan kita jual atau kita promosikan. Lalu ada website. Website tanpa internet itu tidak akan bisa dibuka karena tidak terhubung dengan internet. Website pribadi sudah berisi informasi, sudah menyediakan informasi suatu usaha atau bisnis yang dijalankan lalu terhubung dengan internet, akan membuat para pelanggan akan mengakses sehingga pelanggan tersebut tertarik dengan adanya informasi yang ada di dalam website tersebut. Nah, maka website merupakan infrastruktur media promosi yang sangat menarik. Tetapi tanpa internet, website juga tidak bisa diakses karena internet dan website saling terintegrasi. Selanjutnya ada blogs. Blogs ini sama seperti halnya dengan website, menyediakan sebuah informasi dan data tentang penjualan kita, data tentang produk-produk yang kita jual gitu. Semua ada di blog. Lalu setelah produk yang kita dipromosikan di sosial media, blogs dan website itu akan tersebar secara luas tanpa adanya batasan sehingga terjadinya viral. Lalu networking itu adalah jaringan yang tanpa batas. Dengan adanya internet, produk yang kita promosikan di website, sosial media, dan blog itu akan tersebar luas dengan adanya jaringan tanpa batas. Jadi tidak hanya satu wilayah. Dengan adanya marketing, promosi di website, sosial media, dan blogs, dan sehingga viral. Dengan adanya viral karena jaringannya sangat luas tanpa batasan wilayah. Lalu tanpa marketing juga promosi tidak akan
secara cepat untuk menarik pelanggan. Karena tanpa marketing itu tidak akan menarik. Apa internet? Sekilas rutinitas internet. Layanan Google Docs, layanan email via Gmail atau Yahoo Mail, akun jejaring sosial, streaming dari YouTube, penyimpanan data dengan Google Drive atau Dropbox, semua layanan gratis. Ini menggunakan teknologi cloud computing. Nah, ini rutinitas internet yang secara gratis. Jadi semua layanan ini gratis tanpa bayar. Dengan adanya layanan ini akan disebarkan informasi yang akan disebarkan akan lebih luas juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada aplikasi, platform, dan infrastruktur. Dengan menggunakan internet, semua platform seperti ini bisa saling berkomunikasi dan saling terhubung. Jadi infrastruktur zaman yang canggih dan memadai, jadi mengakses di platform manapun saling terhubung antara satu dengan yang lainnya karena adanya internet. Internet infrastruktur salah satu yang harus ada dan didukung dengan infrastruktur yang lainnya sehingga bisa salah satu dengan yang lainnya, salah satu dengan satu yang lainnya saling terhubung. Selanjutnya yaitu proses e-bisnis. Proses e-bisnis adalah arus dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasi pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Nah, proses bisnis di dalam sebuah bisnis itu pasti ada yang namanya proses bisnis atau arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses bisnis bagian dari suatu perusahaan. Dengan adanya proses bisnis, ini bisa mengkoordinasi bagian kerja ke antara satu ke bagian-bagian lainnya. Di mana proses bisnis ini sudah umumnya terjadi di suatu perusahaan yang dimana prosesnya masih secara manual. Nah, di sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah, ini di mana proses ini sudah umumnya terjadi di suatu perusahaan yang dimana prosesnya masih secara manual, seperti pengecekan kredit, pengecekan pembayaran masih dibutuhkan admin untuk melihat datanya. Data elektronik ini proses bisnis yang diarahkan ke elektronik lain. Maka yang tadinya bersifat manual sudah bisa diarahkan oleh sebuah sistem, misalkan ketika melakukan pembayaran tidak harus datang ke tempat, bisa melalui transfer sehingga mempermudah dan mempercepat transaksi. Lalu selanjutnya ada proses organisasi perusahaan. Sebuah organisasi atau perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi berbeda yang dibangun sekitar fungsi
tingkat organisasi dan proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Manajer akan sangat mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit untuk menyatukan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang komprehensif dan menyeluruh dari operasi organisasi atau perusahaan. Nah, umumnya proses bisnis ini yang sudah ada itu banyak sistem yang berbeda. Kadang di sebuah perusahaan antara bagian yang A dan bagian B itu mempunyai sistem aplikasi tersendiri sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, walaupun tersistem tetap jadi masalah karena tidak terintegrasi. SIM dan TI mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Dengan konsep tentang manajemen dan TI harusnya terstruktur A ke C, bisa langsung dilakukan sesuai kebutuhan. Bisa dikondisikan sesuai proses bisnis yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan, termasuk seluruh tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan. Nah, dengan adanya sebuah aplikasi di perusahaan, itu saling terintegrasi antara satu proses dengan proses lain. Setiap bagian itu punya aplikasi masing-masing yang ketika dibutuhkan datanya tidak bisa otomatis diambil. Tapi ketika perusahaan sudah mulai berkembang, biasanya menggunakan sebuah aplikasi yang sudah terintegrasi atau terhubung dengan satu bagian ke bagian lainnya. Tuh, contohnya yang di aplikasi perusahaan itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning, Sistem Aplikasi and Product in Data Processing atau SAP, SCM atau Supply Chain Management, CRM, Customer Relationship Management, DSS dan DSS Decision Support System. Nah, RP, SAP bagian dari RP, SCM, CRM, dan DSS merupakan bagian dari RP juga. RP di mana setiap aplikasi ini sudah terintegrasi dari bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut dengan tugasnya masing-masing, tapi sudah bisa saling terintegrasi dan bisa digunakan oleh bagian yang lainnya. Pengertian ERP, perancangan sumber daya perusahaan ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi dari perusahaan bersangkutan. Jadi ERP dengan ini, ERP di perusahaan sudah saling terintegrasi dengan otomatis. Contoh melakukan pembayaran secara otomatis akan terinput dan diproses karena sudah saling terintegrasi secara otomatis. Dapat mengetahui informasi secara cepat. Jadi intinya memang saling Jadi ERP merupakan back office system yang jadi intinya yaitu memang sudah saling terintegrasi. Jadi sebuah perusahaan juga harus ada CRM yang merupakan hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan
yang erat secara langsung dengan ERP, terutama di sisi penjualan serta piutang. ERP merupakan back office sistem yang mengidentifikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Sistem ERP secara modular biasanya mengenai proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. Di modul di ERP yaitu modulnya ada operasi, modul utama, di modul pendukungnya ada finansial dan akuntansi, dan sumber daya manusia. SAP, Sistem Aplikasi and Product in Data Processing, adalah salah satu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasinya secara efisien dan efektif. SAP juga merupakan software ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung semua transaksi perusahaan dan dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung dengan yang lainnya. Selanjutnya di modul SAP itu ada yang pertama SD Sales dan Distribution. Membantu meningkatkan efisien kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer atau proses sales, shipping, dan billing. Yang kedua yaitu ada MM atau Materials Management. Membantu menjalankan proses pembelian atau procurement dan pengelolaan inventory. Yang ketiga yaitu PP atau Production Planning, yaitu membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang keempat yaitu QM atau Quality Management, yaitu membantu mengontrol kualitas proses-proses dari keseluruhan rantai logistik. Yang kelima yaitu ada PM Plan atau Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan secara sistem dan teknis. Lalu di SAP modulnya ada lanjutannya ini HR Human Resource Management, ada Financial Accounting, ada CO atau Controlling, ada M Asset Management, ada PS Project System. Nah, selanjutnya ada CRM. CRM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa, meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM merupakan aplikasi dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang sangat erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan dan piutang. Nah, lalu ada CRM. CRM juga berfokus kepada upaya memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan tepat. Ada DSS, Decision Support System, yaitu sebagai muara dan keseluruhan sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. DSS juga menunjang pembuatan keputusan pada manajemen. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya.
Lalu ada enterprise application integration. Masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan adalah masalah yang menyangkut integrasi dengan sistem yang telah ada, di mana sistem yang telah ada masih memiliki manfaat yang signifikan sehingga akan lebih efisien, efektif bila mana sistem tersebut dipertahankan. Masalah yang menyangkut integrasi beberapa sistem yang berbeda sebagai konsekuensi pemilihan aplikasi yang berbeda untuk setiap fungsi perusahaan sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing vendor seperti SAP, untuk ERP, Siebel, dan untuk CRM dan Sugar untuk SCM. Selanjutnya ada sistem kolaborasi dalam kerja kelompok. Nah, keberhasilan dalam sebuah perusahaan pada kerjasama satu sama lain sesama karyawan itu karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajemen merupakan kolaborasi bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi dapat berlangsung dalam waktu singkat, yang berlangsung beberapa menit atau jangka panjang tergantung pada sifat yang tugas berhubungan dengan di antara peserta. Kolaborasi juga dapat terjadi antara satu ke satu atau banyak ke banyak. Sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat disebabkan berbagai alasan. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, mengubah lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, mengubah budaya kerja dan bisnis. Selanjutnya, bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil dan menengah. Yang pertama yaitu membangun website pribadi yang menyediakan sebuah informasi yang berbentuk promosi produk yang kita jual. Yang kedua yaitu membuat sistemnya. Jadi sistem dalam bisnis kita itu seperti apa gitu. Jadi harus dibuat dari skala kecil, dari mulai skala kecil ke menengah ataupun ke menengah atas gitu. Yang ketiga yaitu tentukan produknya. Nah, dalam sebuah bisnis atau sebuah usaha juga harus menentukan salah satu produknya gitu. Lalu mengenal dulu produk sebelum menentukan produk. Yang kelima yaitu meraih keuntungan. Dengan adanya keuntungan itu maka sebuah usaha akan berkembang. Oke, sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan atau tutur kata yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.